Jejak basis perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Sibolga dan Tapanuli Tengah periode 1947 sampai 1949. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah sejarah panjang selama 350 tahun dalam penjajahan kolonial Belanda, ditambah 3,5 tahun dalam penguasaan fasis Jepang. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu ternyata tidak serta-merta diakui oleh pemerintah kerajaan Belanda. Meskipun berbagai cara diplomasi politik dilakukan tokoh-tokoh pemimpin Indonesia dalam pertemuan diplomatik dan berbagai konferensi, hasilnya tetap saja merugikan Indonesia. Sebuah negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat tidak saja karena adanya wilayah dan rakyat, namun ada pemimpin dan pemerintahan yang diakui oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pernyataan itulah yang dilakukan oleh The Founding Father, para tokoh pendiri bangsa. Perlawanan revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia itu tercatat dalam sejarah perang kemerdekaan seperti Perang atau Palagan Ambarawa, peristiwa Jembatan Merah 30 Oktober 1945 yang menewaskan pimpinan Angkatan Perang Inggris Brigadir Jenderal Maladi, yang memicu terjadinya Perang Besar Surabaya 10 November 1945, Perang Jogja dan Jawa Tengah, Bandung Lautan Api, atau Medan Area di Sumatera Utara. Mendaratnya pasukan sekutu di Surabaya pada Oktober 1945 yang merasa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua di wilayah Asia, dengan tugas melucuti sisa bala tentara Jepang termasuk persenjataannya. Ternyata dalam pasukan sekutu tersebut ikut membonceng tentara Belanda atau yang disebut NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang ingin kembali menguasai Indonesia. Peristiwa tewasnya Jenderal Tentara Inggris Brigadir Jenderal Maladi, pimpinan pasukan sekutu, disebut juga peristiwa Jembatan Merah pada 30 Oktober 1945 yang akhirnya menyulut Perang Besar 10 November akibat ultimatum Mayor Jenderal Mansart, pengganti Maladi, agar pasukan Republik menyerah. Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicegah.
ribuan rakyat dan tentara keamanan rakyat serta Laskar Pejuang Surabaya melakukan perlawanan dengan alat perang seadanya, ditambah persenjataan tentara Jepang yang sebelumnya telah direbut ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu dalam Perang Asia 14 Agustus 1945. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya, perang semesta yang terjadi di seluruh wilayah Nusantara adalah bukti sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Wilayah Tapanuli, khususnya Sibolga dan Tapanuli Tengah, sebagai wilayah keresidenan Tapanuli dalam periode tahun 1947 sampai 1949. Sejarah kedua daerah ini juga memiliki catatan tersendiri dalam jejak revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Perang Teluk Sibolga 12 Mei 1947, ketika Residen Tapanuli Dr. Ferdinand Lumban Tobing memprotes dan mengultimatum kapal perang Belanda HMS Banker JT1 yang berlabuh sekira 1,5 mil dari pelabuhan Sibolga untuk segera meninggalkan perairan Teluk Sibolga. Tentara Keamanan Rakyat, Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang ketika itu bersatu bersama rakyat seperti Laskar Pejuang Pesindo dan Hizbullah terlibat dalam peperangan yang berkobar dan mengakibatkan kampung pasar belakang sekitarnya terbakar. Masyarakat Sibolga menyebut perang heroik di Teluk Sibolga ini Perang JT1. Selanjutnya, pada tahun 1948, dari Satuan Angkatan Laut tercatat nama Letnan Oswald Siahaan yang tewas tertembak oleh patroli Belanda di Panomboman atau Panyambaman, persis di kaki bukit tepi jalan Sibolga Barus pada 29 Desember 1948. Mengenang jasa perjuangannya, nama Oswald Siahaan ditabalkan sebagai nama kapal perang RI pada tahun 1992. Bagaimanalah nasib kami ini, Bapak? Rumah yang hangus terbakar tempo hari itu belum dibangun. Sekarang sudah mengungsi lagi. Tenang mainang, ikon mate do bolandai, ikon habis. Tenang kau bilang, macam mana bisa tenang? Mendengar tembakan meriam itu, sudah mulai pas jantungku ini, Bah. Mau rupanya Inang dijajah lagi sama si Bulanda itu. Bah. Kita sudah merdeka, Inang. Maksudku, cepatlah selesai perang ini, supaya tenang aku menanam gadong. Bisa lagi sekolah anakku. Mak, merdeka itu apa, Mak? Merdeka itu enak, tak ada perang. Enak, aku suka. Aku mau itu, Mak. Minta aku, Mak, ya. Apa itu merdeka itu, Mak? Minta aku, Mak, ya. Belikan ya, Mak, ya. Mulutmu itu bola si panganon do di botoh. Mantap, mantap kali kau Butet. Kita pasti menang. Lembar catatan lain sejarah perjuangan rakyat di Tapanuli Tengah antara jalur jalan darat Sibolga Tarutung tersebutlah jalur maut yang oleh tentara Belanda dinamakan The Dodenweg, jalur maut atau jalan kematian, yakni daerah perbukitan Bonandolo Simaningir, Aik Maranti sampai ke Aik Raisan Sitahuis.
merupakan jalur untuk menghadang konvoi tentara Belanda yang datang dari Sibolga ke Tarutung atau sebaliknya ketika membawa logistik makanan dan persenjataan. Wilayah perbukitan Batu, bagian dari Bukit Barisan ini, menjadi saksi sejarah dengan struktur jalan sempit berliku, tanjakan dan jurang terjal. Dari Sibolga menuju arah Tarutung adalah ruas jalan darat yang dibangun oleh kolonial Belanda pada tahun 1930-an dengan kerja paksa dan dilanjutkan oleh fasis Jepang dengan mempekerjakan para Romusa serta memakan banyak korban orang pribumi, terutama orang-orang tahanan ketika itu. Jalur jalan berliku tersebut sesungguhnya adalah bagian dari Bukit Barisan yang hari ini adalah ruas jalan lintas barat Sumatera. Dalam proses pembuatannya dahulu, persis di kilometer 7 ada ruas jalan yang terpaksa harus menembus Bukit Batu Cadas, dan menghancurkan Bukit Cadas tersebut adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan. Maka jadilah dua ruas batu lubang, goa atau terowongan di jalur jalan tersebut. Konon jurang terjal di bawah terowongan batu lubang itu adalah tempat pembuangan mayat pekerja yang meninggal karena sakit atau sebab yang lain. Bonan Dolok dan Batu Lubang ini seakan menjadi rangkaian sebutan satu wilayah sejak dahulu. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR dan Laskar Pejuang Sibolga Tapanuli Tengah ketika itu menjadikan wilayah ini sebagai markas gerilya yang berpindah lokasi. Dalam buku Bunga Rampai Tapian Nauli, sejarah perjuangan wilayah ini disebut Sektor 4 Subteritorium 7 pada tahun 1949 dengan komandan pasukan ketika itu Mayor Maraden Panggabean yang dalam karir militer selanjutnya berpangkat jenderal dan sempat menjabat Panglima ABRI pada tahun 1973 sampai 1978. Mariam damal bundo sinapang masing na marturat takina. O Mariam komong dainang sinapang masing. O Mariam komong dainang sinapang masing. Nakuhatu dolot damasi diyang liman merah. Sudah marolo bolong ay Indonesia nunga merdeka na ina. Mariam komong dainang sinapang masing. O Mariam komong dainang sinapang masing. Ondo behu boto ragula-gula bae lape. Ondo behu boto natua-tua marhale-tale. O Mariam tutu dainang, o Mariam tutu. Olo maniat tutu dainang, olo maniat tutu. Adong motor cekor nedamar beka 10 Adong zaman Malesesi dan dabar sanggun dua dainang. Olo maniat tutu dainang, olo maniat tutu. Olo maniat tutu dainang, olo maniat tutu. Napuratan tanah sairang masirang orang badan totitai masih gonggongan dainang. Olo maniat tutu dainang, olo maniat tutu.
semasa perjuangan Mayor Maraden Panggabean itulah jalur Batu Lubang Bonan Dolok Aik Maranti Aik Raisan Sitahuis menjadi markas berpindah tempat, bahkan jalur pengungsian bagi rakyat dan laskar pejuang. Literasi lain menyebutkan pula wilayah sektor 4 ini sangat rawan dan berbahaya bagi konvoi Belanda ketika itu. Berulang kali terjadi serangan dan penghadangan oleh laskar pejuang dan tentara Republik. Bahkan ada dugaan dan spekulasi Panglima Tentara Belanda di Indonesia, Jenderal Simon Hendrik Spoor, dalam satu konvoi menuju Tarutung pada 24 Mei 1949 mendapat penghadangan dan serangan dari pasukan tentara Republik dan laskar rakyat di sekitar Bonan Dolok dan Aik Maranti. Akibatnya, konvoi kembali ke Sibolga langsung ke rumah sakit, dan sore harinya sebuah pesawat Catalina terbang menuju Jakarta dengan membawa seorang perwira tinggi tentara Belanda. Cerita ini akhirnya diakui juga oleh Jenderal Maraden Panggabean dalam bukunya Berjuang dan Mengabdi, yang mengatakan Jenderal Belanda itu luka tertembak. Namun ada pula mengatakan tewas. Ada pula tulisan lain yang menyebutkan Jenderal Belanda itu tertembak di Tor Simago-Mago Sipiro. Ada pula yang menyebutkan ia mati diracun. Namun esok harinya 25 Mei 1949, pihak pemerintah kerajaan Belanda memberitakan Jenderal Simon Hendrik Spoor meninggal di Jakarta akibat sakit jantung. Mana yang benar, biarlah sejarah yang menjawabnya. Adakah istilah The Dowden Way, jalan maut itu terkait dengan kejadian tersebut? Biarlah pula Batu Lubang, Bonan Dolok atau Jembatan Aik Raisan menjadi saksi bisu yang abadi sebagai khasanah kekayaan cerita perjuangan rakyat Indonesia, Sibolga dan Tapanuli Tengah. Jangan melupakan sejarah. Begitu pesan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Maka dalam kaitan pesan itu pula, tim liputan produksi dan dokumentasi N2S TV Sibolga merangkai keberadaan Batu Lubang dengan bangunan lain, yakni Monumen Perjuangan Rakyat Tapanuli Tengah di puncak Bukit Bonan Dolok. Bonan Dolok mungkin awal penyebutannya Bonani Dolok, dalam arti puncak gunung atau puncak bukit. Masyarakat setempat akhirnya menyebut tempat ini Puncak GM karena sempat dilola oleh seorang pengusaha. Dari tempat ini akan terlihat jelas Laut Teluk Tapian Nauli dengan pulau-pulau yang menghiasi. Lalu bukit dan jurang terjal di bawahnya dengan ruas jalan yang berliku, sesekali terlihat melintas kendaraan yang mendaki ke atas atau turun ke Sibolga. Adalah pilihan yang tepat ketika pada tahun 1982 di puncak bukit ini dibangun Monumen Perjuangan Rakyat Tapanuli Tengah dengan nama Monumen Perjuangan Kemerdekaan Nasional sebagai penanda sejarah bahwa wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga dan rakyatnya punya andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah ini. Monumen Perjuangan Rakyat ini dibangun dengan bagian puncak terlihat sosok patung petani, laskar pejuang, kaum perempuan, bahkan anak-anak dan sosok tentara sebagai lambang persatuan seluruh elemen bangsa untuk membela dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada dinding monumen terukir relief perjalanan sejarah perjuangan rakyat dan pemimpin Sibolga Tapanuli Tengah, mulai dari masa kolonial Belanda dan penguasaan Jepang, masa keresidenan Tapanuli sampai memasuki alam kemerdekaan. Sebagai bukti sejarah, tentu monumen ini diharapkan mampu mengingatkan generasi muda daerah ini bahwa Sibolga dan Tapanuli Tengah adalah basis perjuangan revolusi fisik masa lalu melawan penjajahan. Dari sisi lain, hari ini fenomena jejak sejarah ini selayaknya dapat dikemas sebagai objek wisata basis perjuangan masa lalu. Tidak beda seperti wisata bahari atau wisata religi dan wisata alam yang dilengkapi dengan informasi tentang sesuatu. Mengapa wilayah atau suatu tempat dapat disebut sebagai objek wisata? Objek wisata basis perjuangan suatu daerah mungkin menjadi satu pilihan alternatif daerah ini dalam pengembangan kepariwisataan yang bernilai informasi, pendidikan, dan sejarah, bahwa kemerdekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati karena diperjuangkan dengan tetesan darah dan jutaan nyawa, baik yang dikenal dan tercatat sejarah atau gugur tidak dikenal dan tanpa nama, dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan kata lain, kemerdekaan Republik Indonesia bukan pemberian atau hadiah dari bangsa lain. Dirgahayu Indonesia Merdeka, NKRI harga mati, Indonesia maju. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2 STV.